Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita di Quran untuk selalu mensyukuri nikmatnya. Sangat banyak ayat, sangat banyak perintah di dalam Al-Quran terkait dengan mensyukuri nikmat Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, ingatlah saya, maka saya akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku. Jangan kalian kufur. Jangan kalian ingkar. Juga di surat An-Nahl ayat 114. Allah katakan, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba." Makanlah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian yang halal lagi baik. Setelah itu washkurulah dan bersyukurlah kepadanya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Ankabut 117 atau ayat ke-17. Allah katakan, "Fabatagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuruh ilaihi turja'un." Carilah di sisi Allah rezeki yang baik. Kemudian setelah itu kalau kalian dapat rezeki, sembah Allah. Ibadahkan diri kalian kepada Allah. Karena itulah tujuan kita diberikan rezeki, supaya kita kuat beribadah. Setelah itu perintah yang ketiga, washkurulah. Syukurilah nikmatnya. Ilaihi turja'un. Kalian akan dikembalikan kepadanya. Yaitu kita di dunia ini diberi rezeki. Tujuannya supaya kita bisa beribadah. Kemudian ada kewajiban bersyukur. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah. Nikmat
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat banyak. Kalau kita melihat kepada diri kita masing-masing. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan membedakan dari makhluk lain. Kita ini dicipta di atas wujud dan bentuk yang sangat sempurna. Allah katakan fi ahsani taqwim, di penciptaan yang terbaik. Maka kalau kita melihat kepada diri saja, maka kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Makanya di surat An-Nahl ayat 18, surat ini dikenal juga dengan surat An-Ni'am. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Tidak mampu kita. Berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Lihat di surah Ibrahim, kita bisa baca ayat 33, 34. Allah memudahkan untuk kita segalanya. Wa sakhkhara lakumus syams wal qamar daibain. Ini yang pertama. Allah mudahkan untuk kalian matahari dan bulan. Coba kita pikirkan, bagaimana kalau tidak ada matahari? Bagaimana kalau tidak ada bulan? Apa yang akan terjadi terhadap kehidupan kita? Ini Allah tundukkan untuk kita. Ini nikmat. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Ini yang kedua, Allah mudahkan untuk kalian malam dan siang. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita kalau siang terus. Juga kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita kalau malam terus. Selama-lamanya. Tidak pernah berganti. Kemudian setelah itu Allah katakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Bersamaan dengan itu sudah Allah ciptakan untuk kita matahari, bulan, ada malam, ada siang. Itu belum cukup. Allah berikan kepada kalian seluruh yang kalian mau. Seluruh yang kalian butuhkan. Semuanya. Makanya kata Allah, saking banyaknya yang Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini di surat Ibrahim. Jadi 2 kali diulang ayat yang semisal di surat yang berbeda. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Saking banyaknya. Ada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang namanya nikmat Islam. Ini nikmat, tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Kalau seandainya kita hidup di dunia ini, tidak ada apa-apa yang diberikan kepada kita, hanya Islam saja, maka itu sudah cukup. Nikmat ini adalah nikmat yang tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Thariq Ibn Shihab, dia berkata, qala rajulun minal Yahudi li Umar, ya Amirul Mu'minin, law anna alaina nazalat hadhil ayah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Faqala Umar, inni la'alamu ayya yawmin nazalat hadhil ayah. Nazalat yawma Arafah
fi yaumi Jum'ah. Kata Thariq Ibnu Syihab rahimahullah, datang seorang lelaki dari kalangan Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata, wahai Amirul Mukminin, ini terjadi waktu Umar berkuasa. Wahai Amirul Mukminin, seandainya saja ayat ini turun kepada kami, maka kami akan berhari raya karena besarnya ini nikmat. Ayat apa itu? Dia sebutkan ayatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat di surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini kata Allah, saya sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama Islam, agama yang disempurnakan oleh Allah. Tidak ada agama yang seperti itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan saya telah cukupkan, sempurnakan nikmatku atas kalian. Dengan kita tahu Islam, berarti kita tahu nikmat yang sempurna. Tidak ada lagi nikmat yang lebih sempurna daripada mengenal Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan saya ridho Islam ini sebagai agama kalian. Makanya siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan pernah berguna. Allah yang mengatakannya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Karena kenapa? Wa raditu lakumul Islam madina. Islam ini saya telah ridho untuk kalian sebagai agama. Orang Yahudi ini bilang, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami akan berhari raya. Di hari turunnya. Kata Umar, saya tahu ayat itu turun di hari apa dan di mana. Ini ayat turun di hari Arafah saat haji terakhir. Nabi SAW belum berhaji dengan di haji tahun ke-10 Hijriah. Pulang, belum sakit, meninggal. Ini ayat turun menunjukkan bahwa Nabi kita akan meninggalkan dunia ini. Karena agama sudah selesai. Agama sudah sempurna. Ini turun di hari Arafah. Bertepatan dengan hari Jumat. Terkumpul dua kemuliaan. Hari Arafah, hari yang paling utama. Terus pada hari Jumat, pimpinan hari dalam sepekan. Makanya orang Yahudi mengatakan kalau seandainya di kami turun, kami akan membuat hari raya. Tapi Islam tidak boleh berhari raya kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya Umar tahu ini nikmat besar. Tapi belum tidak berhari raya diturunnya ayat itu. Oleh karena itu berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fan-ni'matul mutlaqah hiyal muttasila bisa'adatil abadi hiya ni'matul Islam was sunnah. Maka nikmat yang mutlaqah, nikmat yang tidak ada lagi nikmat yang melebihinya, dia adalah nikmat yang bersambung dengan kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah. Ini nikmat. Kita alhamdulillah berada di dalamnya. Demikian pula di antara nikmat yang kita juga alhamdulillah merasakannya, nikmat kita beriman. Lebih tinggi lagi daripada Islam. Karena Islam lingkaran yang luar. Semua muslim belum tentu mukmin, tapi kalau dia mukmin pasti muslim. Maka ketika seorang mukmin di samping dia melakukan rukun Islam, dia juga meyakini rukun iman. Artinya istiqomah zahir dan batinnya. Maka itu adalah nikmat juga
lebih besar daripada Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan besarnya nikmat keimanan di Quran. Surah Al-Kahfi sering kita baca. Ada di ayat 107, 108. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hibala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mendapatkan nikmat iman dan beramal soleh, yaitu nikmat Islam. Kita melakukan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji bila mampu, beramal soleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah surga Firdaus tempat tinggal mereka, surga yang paling tinggi. Makanya nikmat iman itu nikmat yang tinggi, nikmat yang besar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak akan pernah mengharapkan untuk berpindah darinya. Karena nikmatnya surga. Ini bagi orang yang beriman. Ini bagi orang yang beriman. Mereka akan mendapatkan nikmat ini. Nikmat untuk menduduki surga yang tentunya kita tidak ragukan lagi bagaimana keutamaan dan kemuliaannya. Di antara juga nikmat yang kita rasakan adalah nikmat sehat dan punya waktu luang. Badan kita sehat dan kita diberikan kesempatan untuk menghambakan diri kepada Allah. Ini nikmat. Nikmat bisa masuk ke masjid. Banyak manusia di luar masjid. Kadang kita melihat mereka ke masjid hanya sekedar berfoto, bukan untuk beribadah. Tapi ketika kita mampu menggunakan nikmat sehat dan waktu luang ini untuk beribadah kepada Allah, maka kita keluar dari orang-orang yang lalai. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, nikmatan, Nabi SAW bersabda, nikmatan magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kebanyakan manusia lalai darinya. Itu Nabi berbicara tentang kenyataan hidup berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang lalai, kata Nabi, dari dua nikmat. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat dia sehat dan nikmat dia punya kesempatan. Banyak di sana orang sehat tapi tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana juga banyak di sana orang punya kesempatan untuk beribadah, sudah pensiun dari kerjaannya, tapi tidak sehat. Tapi tidak sehat. Maka siapa yang punya ini, maka dia telah selamat dari orang yang lalai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendorong dan menyemangati kita untuk selalu menggunakan waktu sehat dan waktu luang kita. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktanim
Khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Gunakan baik-baik. Ini nasihat nubuwah. Ini nasihat Nabi. Yang beliau adalah sangat sayang kepada kita. Azizun alaihi ma'anittum. Kata Allah. Sangat memberatkan beliau apa yang memberatkan kalian. Beliau peduli kepada kita. Bahkan kadang beliau rela meninggalkan amalan karena takut diwajibkan kepada kita. Lihat nasihatnya ini. Nabi katakan, gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hayatak qabla mautik. Gunakan kesempatan hidupmu sebelum kamu meninggal. Banyak orang manfaatkan kesempatan hidupnya untuk menjauh dari Allah. Padahal dia tidak akan mungkin menjauh. Pasti dia akan dekat. Umurnya itu makin hari makin kurang. Tapi banyak orang tidak mengerti. Bahkan di sana ada orang merayakan kebahagiaan karena umurnya bertambah. Seharusnya dia bersedih. Kurang lagi waktunya untuk beramal kepada Allah. Kata Nabi, gunakan hidupmu sebelum kamu meninggal. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Yang jelas, kalau sudah waktunya, tidak akan diakhirkan. Maka gunakan hayatak qabla mautik. Gunakan hidupmu sebelum meninggal. Sehatik qabla sakomik. Saat-saat kamu sehat sebelum sakitmu. Di sana banyak orang sakit baru dia ingat Allah. Salah. Kata Nabi, ta'arraf 'ala Allahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah saat kamu senang, maka Allah akan mengenalmu saat kamu susah. Ada orang susah baru masuk masjid. Kalau lagi senang, tidak ada di masjid. Ini kesempatan, ini nikmat. Sehatat qabla sakomik. Sehatmu sebelum sakitmu. Berikutnya wa farogok qabla syugulik. Ini yang ketiga. Gunakan waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Kita tidak tahu besok kita bisa enggak beribadah kepada Allah. Yang kita punya hari ini, bukan besok. Besok hanya rencana, bukan suatu kepastian. Gunakan waktu kosongmu sebelum kamu sibuk. Yang keempat, syababak qabla haromik. Masa mudamu sebelum kamu pikun. Sebelum badan kita mulai membungkuk. Sebelum mulai banyak penyakit kita. Sebelum mulai susah kita bergerak. Gunakan waktu kuatmu sebelum kamu pikun. Kemudian yang kelima, ginak qabla fakrik. Kayamu sebelum kamu miskin. Yang kita punya itu punyanya Allah. Allah akan mengambilnya kapan dia kehendaki. Sebelum itu diambil, syukuri dengan menggunakannya
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Ini baru sebagian. Kita tidak bisa menghitungnya. Berapa kesempatan yang Allah berikan kepada kita? Sudah tidak bisa kita hitung. Berapa kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Jarang itu orang yang lebih banyak sakitnya daripada sehatnya. Bahkan yang ada kebalikannya. Lebih banyak umur sehat daripada sakit. Berapa? Coba kita hitung. Jangan hitung tahun kemarin. Coba hitung tahun ini saja. Ini nikmat. Dan tidak mampu kita untuk menyebutkan semuanya. Makanya kewajiban kita adalah mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita untuk selalu bersyukur. Allah katakan di surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayk ilayal masir. Kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena punya orang tua itu nikmat. Punya orang tua itu adalah nikmat. Karena kalau tidak ada ibu kita, tidak ada bapak kita, kita tidak ada. Kita tidak ada. Maka kata Allah mengingatkan nikmat orang tua. Ibumu telah mengandungmu. Susah di atas kesusahan. Banyak sekali penderitaannya. Coba kita bisa bayangkan. Kalau kehamilan normal, kita digendong dalam perut 9 bulan. Begini saja, coba kita tidak buang air besar 1 pekan. Bagaimana menderita tak? Begitu saja, nggak usah pikir sebulan. Coba saja sumbat, mohon maaf, lubang pantat tak, perintahkan sama dokter untuk ikat. Supaya tidak keluar berata. Gimana menderitanya itu? Ini ibu, dia membawa kita 9 bulan. Di atas kesusahan ngidamnya. Itu yang luar biasa. Ngidamnya. Setelah itu melahirkannya. Setelah itu belum cukup. Allah katakan wa fisaluhu fi amain. Dia menyusui kita 2 tahun. Coba bayangkan. Kita tidak peduli ibu kita lagi tidur atau tidak. Pokoknya kita menangis. Kita menangis. Membangunkan ibu kita. Tidak peduli kita. Ibu kita lagi sakit atau lagi sehat. Tidak peduli. Nikmat itu. Coba kita bayangkan. 9 bulan tambah 2 tahun. Tambah 2 tahun. Menyusui. Allah ingatkan ini nikmat. Supaya kita apa? Kata Allah di setelahnya. Anishkurli. Maka kamu bersyukurlah kepada saya. Kata Allah. Wali walidaik. Bersyukur kepada kedua orang tuamu. Yang banyak sekali kebaikannya kepadamu. Ini perintah dari Allah. Ini adalah perintah dari Allah. Dan buahnya indah. Bersyukur atas nikmat. Itu sangat bagus hasil yang kita akan dapatkan. Pertama, kita akan dapat ridho Allah. Itu kalau kita bersyukur. Kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita.
Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan ridho kepada kalian. Ini kebaikan syukur. Jadi syukur ini untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka kita telah beribadah kepada Allah. Nikmat juga bisa beribadah kepada Allah. Allah berfirman, waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah hanya untuk Allah jika memang kalian beribadah kepadanya. Yang ketiga, syukur kalau kita mampu untuk selalu mewujudkannya, maka nikmat itu akan bertambah terus untuk kita. Tidak akan berkurang. Ini janji dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, Allah umumkan kepada kita, jika kalian bersyukur, kata Allah, saya akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Ditambah jaminan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Mensyukuri nikmat dengan sebabnya kita tidak akan disiksa oleh Allah. Itu jaminan. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Itu dia. Jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Dan juga mensyukuri nikmat itu adalah merupakan hal yang amat besar nilainya, karena hal itu adalah merupakan bentuk ingatnya dan tidak ingkarnya kita kepada Allah. Allah ingatkan di Quran, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Robnya betul-betul kanut. Apa artinya kanut? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, huwallazi ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Kanut itu artinya yang menghitung-hitung kesusahannya dan lupa nikmat. Itu dibilang kanut. Hati-hati. Kalau musibahnya dihitung. Seringnya saya diuji. Sudah berapa kali saya diuji. Tapi dia lupa nikmat. Itu bahaya. Kalau kita lebih banyak mengingat nikmat daripada mengingat musibah yang diberikan pada kita, maka kita bebas dari sini. Bebas dari jenis manusia yang kanud. Inilah diantara keutamaan-keutamaannya. Ini adalah diantara buah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beribadah kepada Allah sampai kakinya itu pecah-pecah, ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan hal ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang?" Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu abadan syakuron?" Tidakkah saya menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Artinya kesyukuran itu sifat orang terbaik.
sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk selalu mensyukuri nikmatnya. Ya, sepertinya waktu habis, sisa 2 menit. Semoga apa yang kita ambil pada malam hari ini dan yang kita dengar itu bermanfaat untuk semuanya. Apa yang benar yang kita dengar itu semata dari Allah saja. Ya, makanya kita hanya terbatas pada Quran dan hadits. Kemudian kalau salah, maka itu salah saya dalam mengucapkan dan menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Kami tutup dan kami akhiri. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.